Pembahasan berikutnya adalah hukum laki-laki memakai jam atau kacamata al-matliyah bidzahab yang berlapis emas. Yang ada lapisannya emas, bukan dari emas tetapi ada lapisan emasnya. Ini banyak dijumpai di pasaran. Kacamata baik yang digunakan untuk kedokteran yang disebut dengan corrective lens atau kacamata hitam asyamsiyah yang menjaga mata, mencegah mata dari sinar matahari langsung, sorot matahari langsung, atau kacamata lain, kacamata perhiasan yang biasanya itu gagangnya atau bingkainya ini dilapisi emas atau dari bahan lain, atau bahkan langsung emas, dari emas atau dari bahan lain tetapi dilapisi atau dicat dengan emas. Nah, bagaimana hukumnya? Para fuqaha mu'asirin, para ulama ya kontemporer dalam masalah ini ada 3 pendapat. Yang pertama adalah mengharamkan secara mutlak baik laki-laki maupun wanita. Ini fatwa Lajnah Daimah, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh Shalih Fauzan dan selain mereka. Alasan mereka, jadi kita harus mengetahui dulu, jangan mudah mengatakan ini mereka para ulama yang mempersulit atau para ulama yang terlalu ketat, tidak longgar, menyulitkan. Jangan, kita harus melihat alasannya. Kata mereka tidak diperbolehkan memakai, sebagaimana tidak diperbolehkan memakai bejana, wadah, gitu, bejana tempat makan, tempat minum, gelas, piring. Kemudian peralatan kesehatan, ini tidak diperbolehkan ya. Kemudian jam, kemudian kacamata, ini kalau berupa emas dan perak atau dilapisi emas dan perak. Bagi laki-laki dan wanita. Alasannya kenapa? Diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW dahulu bersabda, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Jangan kalian minum dari gelas bejana, tempat minum yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima. Kalian juga jangan makan dari piring emas. Karena itu lahum fid dunya, emas tadi, piring atau gelas emas tadi, bagi mereka non muslim di dunia, walakum fil akhirah. Adapun bagi kalian umat muslim, kalian akan mendapatkannya nanti di akhirat. Jadi dilarang. Maka dikiaskan ke sini. Kiaskan juga kacamata atau jam jika terbuat dari emas, sehingga dilarang baik laki-laki maupun wanita. Kemudian dalil mereka juga dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, orang yang makan atau minum dari bejana emas dan perak, innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam, maka bergejolak di perutnya, ya, bergejolak api neraka jahanam. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim juga, muttafaqun alaih. Ini pendapat pertama yang mengatakan dilarang. Pendapat yang kedua, at-taraddudu fit tahrimi, ya masih tidak memastikan hukumnya, belum dipastikan tentang keharamannya. Apabila lapisan tersebut hanya warna atau sedikit, ada benar-benar emas, ini bukan warna emas tapi benar-benar emas tapi sedikit. Ya, beliau ragu ya, ini pendapatnya fatwanya Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin. Beliau tidak memastikan bahwa itu diharamkan, tapi mengarah ke pendapat yang mengharamkan, sebaiknya dihindari begitu. Kata beliau, tidak boleh bagi laki-laki untuk memakai emas, baik dijadikan cincin maupun selainnya. Nah, jam masuk dalam kategori perhiasan tadi, cincin, apabila dia terbuat dari emas. Kalau jamnya emas itu maka jelas dilarang. Nah, yang jadi masalah adalah apabila itu hanya pelapis kacamata atau pelapis jam, atau aqaribuha min dhahab, atau jarum jamnya, bukan jamnya tapi jarum, yang menitnya atau jamnya itu terbuat dari emas, atau ada ya titik-titik dari emas yang nilainya sangat kecil, bendanya sangat kecil sekali, maka kata beliau ini enggak masalah, diperbolehkan. Walaupun begini, kata beliau, aku tidak menganjurkan bagi laki-laki, tidak mengarahkan kepada laki-laki untuk memakainya. Jadi beliau seolah-olah mengatakan sebaiknya jangan dilakukan, ya. Tidak menyarankan
tidak merekomendasikan laki-laki untuk memakai jam yang seperti ini. Karena apa? Kata beliau alasannya, bisa jadi ada orang yang tidak tahu kalau itu hanya cat di jam tadi, cat saja, pelindung pewarna saja, atau campuran dari bahan jam, yang hanya campuran saja, bukan emas murni, sehingga mereka bisa jadi suudzon, berburuk sangka kepada orang yang memakai jam tersebut. Dan efek yang kedua adalah bisa jadi mereka mengikutinya, kalau ini orang yang biasanya diikuti, ya, melihat misalkan ustadznya atau seorang syekh memakai jam warnanya warna emas, orang yang nggak tahu akan mengatakan, oh tidak apa-apa berarti, sehingga diikuti. Nah, kalau seperti ini sebaiknya dihindari. Ya. Kemudian kalau itu pelapis yang campuran dari emas, bukan hanya warna saja, bukan warna emas, tapi benar-benar mengandung emas, maka kata beliau fal aqrabu at-tahrim, yang lebih dekat, pendapat yang lebih kuat, yang lebih mengarah kepada kebenaran adalah diharamkan. Pendapat yang kedua, boleh jika lapisan emas tersebut sangat kecil sedikit. Ini fatwa Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim. Beliau mengatakan kacamata atau jam kadang ada yang mengandung perak, kadang ada yang ditambahi kandungan emas, kadang ada yang tidak ada. Nah, ketika dilapisi emas atau perak, kata beliau fal jami'u jaizul isti'mal lil rijali wan nisa, semuanya boleh dipakai baik untuk laki-laki maupun wanita, kecuali kalau kandungan emasnya sangat banyak, maka ini nggak boleh bagi laki-laki saja. Adapun bagi wanita nggak apa-apa. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, uhilladz dzahabu, dihalalkan, diperbolehkan memakai emas dan sutra bagi wanita, ya, dari umatku ini. Dan dua hal tadi, emas dan sutra, itu diharamkan bagi kaum laki-laki, nggak boleh. Nah, berarti pembahasannya di sini untuk laki-laki saja, tidak diperbolehkan. Ini penjelasan atau fatwa Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim. Beliau seorang mufti, ya, mufti Saudi. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakai emas kecuali kalau muqatta'an, hanya potongan-potongan kecil, maka tidak mengapa, illa muqatta'an. Ini menunjukkan bahwa ada keringanan jika itu ringan. Juga diriwayatkan hadis dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah melarangku, kata Ali bin Abi Thalib, untuk memakai khatam, takhattum, memakai cincin dari emas. Kemudian memakai, ini berarti kan laki-laki, ya, karena Ali bin Abi Thalib. Kemudian memakai pakaian al-qasiyyi wal mu'asfar. Al-qasiyyi ini pakaian yang diselipkan, ya, dicampur kainnya, itu ada bagian dari sutra, itu yang disebut dengan al-qasiyyi. Nisbah kepada Qaryah fi Syam atau fi Misr, di suatu tempat di Mesir atau di Syam yang disebut dengan Al-Qassi. Nisbah ke Al-Qassi, nama tempat ini. Tempat dibuatnya jenis pakaian yang tercampur dengan sutra. Karena laki-laki maka nggak boleh. Wal mu'asfar, kata beliau, dan pakaian yang dicat, ya, diwarnai dengan warna al-asfar, yaitu warna merah, ya, bil mu'asfar, yaitu yang dicat dengan warna merah sempurna. Ini memiliki pembahasan sendiri, ya, dibahas di kitab-kitab fikih. Karena bukan masuk ke kategori permasalahan kontemporer, maka tidak dibahas di ensiklopedia ini. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sumber permasalahan ini bisa dirujuk di fatwa Syekh Muhammad bin Ibrahim, kemudian fatwa Lajnah Daimah, kemudian kitab yang berjudul Libasur Rajuli Ahkamuhu wa Dhawabitu, pakaian laki-laki, hukum-hukum yang berkaitan dan aturan-aturannya, yang ditulis oleh Dr. Nasir Ibnu Muhammad Al-Ghamidi. Kemudian Majmu' Fatawa wa Rasail Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Al-Muntaqa min Fatawa Syekh Shalih Fauzan, dan website resmi Syekh Ibnu Baz rahimahumullahu jami'an.